Bab 1 yaitu sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu definisi. Sistem pengendalian manajemen adalah bagaimana manajer mempengaruhi karyawannya untuk bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu kegagalan dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu kerugian finansial yang besar. Terjadi ketika sistem pengendalian yang telah diatur tetapi gagal, maka akan terjadi kerugian yang besar. Yang kedua yaitu rusaknya reputasi. Ketika perusahaan tidak dapat mengendalikan kinerja karyawannya, maka akan rusak reputasi perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu kegagalan organisasi. Selanjutnya yaitu sebab adanya sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, kurangnya pengarahan. Kinerja karyawan tidak memadai karena tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu masalah motivasi. Karena tujuan individu dengan tujuan perusahaan tidak sejalan, maka individu memiliki kepentingan sendiri. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan individu. Terjadi ketika karyawan tahu apa yang diharapkan perusahaan, tetapi tidak dapat dilakukan dengan baik karena suatu keterbatasan. Yang selanjutnya yaitu cara menghindari kegagalan dalam sistem pengendalian. Yang pertama yaitu penghilangan aktivitas. Penghilangan aktivitas seperti lisensi, yaitu pengembalian suatu hak tetapi tidak mengambil keseluruhannya. Yang kedua yaitu divestasi, menjual aset atau saham dengan mengurangi apa yang dimiliki. Yang ketiga yaitu subkontrak, menjual aset dari kontrak besar ke kontrak kecil tetapi dalam industri yang sama. Yang kedua yaitu otomatisasi, yaitu bagaimana perusahaan mengurangi biaya-biaya operasional seperti menggunakan robot, sistem, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sentralisasi, yaitu pengambilan keputusan dari pusat. Yang keempat yaitu pembagian risiko, seperti salah satunya yaitu asuransi pada perusahaan. Bab 2 dan bab 3 mengenai bentuk-bentuk atau macam-macam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu pengendalian hasil. Pengendalian hasil yaitu sistem pengendalian yang memfokuskan pada hasil dari suatu kegiatan atau kinerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Elemen-elemen pada pengendalian hasil. Yang pertama yaitu dimensi kinerja. Dimensi kinerja yaitu proses atau tahapan hal-hal yang perlu dikerjakan untuk mencapai hasil atau kinerja dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yaitu bagaimana perusahaan menilai baik terhadap finansial atau non-finansial. Yang ketiga yaitu pengaturan target kinerja, yaitu apa yang menjadi target perusahaan. Yang keempat yaitu pemberian imbalan sesuai dengan kinerja perusahaan seperti promosi, bonus, jalan-jalan, dan lain-lain. Yang B yaitu pengendalian tindakan, yaitu memastikan apakah karyawan melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan bagi karyawan. Bentuk-bentuk dasar pengendalian tindakan. Yang pertama yaitu pembatasan perilaku. Bagaimana perusahaan memberikan batasan-batasan pada karyawan agar tidak merugikan perusahaan. Yang kedua yaitu penilaian pratindakan. Sebelumnya karyawan bertindak dinilai sama manajer pantas atau tidaknya. Yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan. Bagaimana karyawan bertanggung jawab atas apa yang
dilakukan. Yang keempat yaitu redundansi atau cadangan. Yang C yaitu pengendalian personel. Pengendalian personel yaitu membuat karyawan dapat melakukan tugas yang diinginkan dengan memuaskan secara mandiri. Bentuk-bentuk dasar dari pengendalian personel. Yang pertama yaitu seleksi dan penempatan. Bagaimana menyeleksi karyawan untuk dapat menempatkan sesuai dengan kemauan perusahaan. Yang kedua yaitu pelatihan. Semangat untuk bekerja sesuai dengan pelatihan biar bisa menyatu dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu desain pekerjaan. Bagaimana perusahaan tindak bersama bekerja di dasar agar dapat menyelesaikan dengan perusahaan. Yang B yaitu pengendalian budaya. Pengendalian budaya yaitu bagaimana karyawan menyesuaikan dengan budaya perusahaan untuk membentuk norma-norma atau perilaku karyawan guna mendorong karyawan untuk mempengaruhi karyawan lainnya. Bentuk-bentuk dasar pengendalian budaya. Yang pertama yaitu kode etik, yaitu sapa, sopan, santun, salam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu imbalan kelompok seperti keberuntungan, promosi, bonus, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penguatan fisik dan sosial, aturan pakai, batasan-batasan yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan. Yang keempat yaitu top at the top. Manajer harus konsisten dengan budaya yang mereka pakai atau mereka ciptakan. Mengapa 4 pengendalian itu penting dalam suatu perusahaan? Yaitu kita dapat mengetahui sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan dan dapat melihat apakah sudah sesuai dengan standar atau rencana kerja yang mereka tetapkan. Bab 4 yaitu ketatnya sistem pengendalian. Yang pertama pengendalian hasil. Yang A, kesesuaian. Sebagai salah satu penentu utama aktivitas pengendalian hasil. Yang kedua yaitu spesifikasi. Tingkat ketatnya pengendalian hasil tergantung pada adanya prospek kinerja yang dijelaskan dengan istilah spesifik. Yang C itu komunikasi internalisasi. Target kinerja harus dikomunikasikan secara efektivitas. Yang D yaitu kelengkapan. Kelengkapan berarti bahwa area hasil memiliki kinerja yang bagus. Yang E yaitu pengukuran kinerja. Menetapkan atau menerapkan pengendalian yang ketat terhadap pengukuran yang tinggi. Yang F yaitu insentif, yaitu imbalan yang dihubungkan secara langsung dengan pencapaian hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu ketatnya pengendalian tindakan. Yang A, pembatasan perilaku. Baik fisik atau administrasi dapat menciptakan pengendalian yang ketat dalam beberapa bidang organisasi. Yang B yaitu kajian pratindakan. Dapat membuat ketatnya sistem pengendalian manajemen jika kajian sering atau detail. Yang C yaitu akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan ini menciptakan pengendalian ketat seperti ditimbulkan pengendalian akuntabilitas tindakan yang diinginkan. Yang D yaitu penguatan tindakan. Penguatan tindakan lebih ketat memberikan imbalan atau hukuman yang signifikan terhadap karyawan. Yang ketiga yaitu ketatnya pengendalian personel. Jika ada pada bisnis yang berorientasi laba, pengendalian personel mungkin menjadi
menjadi efektif karena adanya saling melengkapi dan kesesuaian antara keinginan organisasi atau individu. Yang keempat yaitu ketatnya pengendalian budaya, yaitu bagaimana karyawan menyesuaikan dengan budaya perusahaan. Bab 5 yaitu biaya sistem pengendalian. Yang pertama yaitu biaya langsung. Biaya langsung yaitu biaya langsung yang berkenaan langsung dengan si pekerja. Yang pertama yaitu pengendalian tindakan seperti biaya pemeliharaan atau redundasi atau cadangan. Yang kedua yaitu pengendalian personel seperti biaya pelatihan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengendalian budaya seperti imbalan kelompok. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas memproduksi atau biasanya melampaui biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sesuatu. Yang pertama yaitu perubahan perilaku, adalah efek samping yang muncul akibat adanya pengendalian hasil tindakan personal dan budaya. Yang ketiga yang kedua yaitu gamemanship atau adalah tindakan yang dilakukan karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis yang positif terhadap perusahaan. Yang ketiga yaitu perilaku negatif, menyebabkan efek negatif terhadap perilaku negatif mungkin disebabkan oleh banyak faktor. Yang keempat yaitu penundaan pekerjaan, merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari jenis pekerjaan atau pratindakan.